Pemirsa, bagaimana mengungkap misteri kematian diplomat muda Arya Daru Panggayunan? Kita bahas bersama dengan Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Polisi Purnawirawan Ugro Seno. Selamat sore, Pak Ugro. Halo Pak Ugro, selamat sore. Selamat sore, Nadila. Oke Pak Ugro, langsung saja Pak. Polisi saat ini sedang menunggu hasil otopsi jenazah diplomat muda Arya Daru ini. Apakah hasil otopsi ini Pak bisa mengungkap jelas sebab dari kematian korban Pak? Iya, pada saat menemukan kondisi jenazah ya, si Arya ini di lokasi, ini kan merupakan tubuh manusia yang sudah meninggal dunia, atau biasa dikatakan dead body seperti itu. Jadi mudah-mudahan di TKP tidak buru-buru diangkat jenazah ini. Jadi benar-benar dokter forensik itu melakukan pemeriksaan dengan teliti, dengan cermat di TKP, termasuk posisi tubuh korban sebelum diangkat ke rumah sakit di situ. Nah, kemudian tim identifikasi biasanya ada dari kalau dulu Pusiden ya, sekarang pakai In-Apis, itu dengan segala peralatan yang ada berusaha secara teknis menemukan sidik jari dan sebagainya untuk olah TKP. Olah TKP juga dilakukan selama beberapa jam kalaupun seharian sampai tuntas. Nah, apabila data-data dari TKP tadi sudah terkumpul, biasanya polisi mengambil menganalisa bahwa peristiwa ini harus dilihat 50% adalah pembunuhan, 50% adalah bunuh diri. Oke. Nah, sambil paralel berjalan, tim yang ditugaskan satu melihat indikasi pembunuhan, satu indikasi bunuh diri, mereka bergerak. Mulai dari teman, sahabat, mungkin rekan-rekan yang sering berkumpul di situ. Kemudian kalau bunuh diri juga bisa dilihat dari kira-kira kehidupan pribadi yang bersangkutan, ada nggak teman dekatnya, mungkin baik teman laki-laki atau perempuan yang sering berkomunikasi dengan yang bersangkutan, sehingga motif daripada kalau itu bunuh diri juga bisa diungkap, dan motif kalau itu pembunuhan juga bisa diungkap. Jadi sekali lagi, jangan berfokus pada itu pembunuhan atau hanya bunuh diri saja. Oke. Pak Ugro, saat ini kan polisi sedang membuka peluang untuk melakukan ekshumasi. Sebenarnya dalam pembongkaran makam seperti ini apa saja sih Pak yang bisa didapatkan oleh penyidik? Kalau ditemukan mayat masih utuh dalam ruangan, dalam kamar seperti ini, otopsi atau ekshumasi tidak perlu dilakukan ulang. Cukup sekali karena itu harus sampai tuntas otopsi seperti yang terjadi pada tubuh jenazah Arya ini, ya. Jadi kalau sampai ada ekshumasi ulang berarti ada tindakan yang belum diambil oleh tim forensik Polri. Ini yang harusnya dihindari seperti hal-hal yang akan merugikan penyidikan itu sendiri. Oke, Pak Ugro, kalau kita lihat ya Pak, dari kasus yang ada ini, kepala korban dililit lakban, tapi nggak ada Pak luka fisik lain yang ditemukan oleh penyelidik begitu. Dalam konteks jika kita ungkap saja ini sudah masuk dalam penyidikan, ini condong ke bunuh diri atau justru berpotensi ada tindak pidana yang terjadi di sini, Pak? Ya, penyidik tidak berani memastikan seperti itu karena ya pengalaman saya mengungkap kasus seorang wanita meninggal dalam hotel, biasanya rekan-rekan media mengejar minta laporan perkembangan setiap hari kepada penyidik. Nah, ini dihindari, ya. Jadi tetap berangkat dari analisa tadi, kemungkinan ini bunuh diri 50%, 50% kemungkinan adalah pembunuhan. Nah, tergantung dari mana nanti bukti bisa didapatkan, akan terbukti yang lebih dominan tadi bunuh diri atau pembunuhan seperti itu. Oke Pak Ugro, tapi sampai saat ini kan pihak kepolisian masih menunggu hasil penyelidik itu. Kita ingin tahu juga Pak Ugro, sejauh ini apakah pernah menangani kasus yang sama seperti kasus yang sedang ditangani saat ini, Pak Ugro? Ya, tahun 96 saya pernah dilapori seorang wanita yang meninggal dunia di dalam hotel di Surabaya. Kemudian setelah saya putuskan 50% bunuh diri dan 50% pembunuhan, kita mulai melakukan penyidikan.
dan diperiksa oleh dokter forensik juga, akhirnya kita berani menyimpulkan dengan hasil penyidikan di lapangan, kemudian scientific crime investigation di situ, kemudian ditambah dengan penyidikan keterangan beberapa saksi, ternyata wanita ini bunuh diri dengan berbagai keterangan saksi-saksi, misalnya dia kenal dengan rekan-rekannya yang magang di hotel tersebut karena dia kenal, dia malu dan sebagainya, dan ditemukan buku hariannya. Akhirnya kita bisa pastikan bahwa ini adalah bunuh diri. Oke Bapak, tapi kalau dari pengalaman Bapak, apakah Bapak bisa memberikan dugaan dari kasus seperti ini Pak? Ya memang ini agak aneh, kepala ditutup pakai lakban ya. Betul. Makanya saya tidak tahu, kalau saya hanya membayangkan saja. Jadi semacam simulasi saja. Iya. Apakah ada luka-luka ruda paksa dengan kekerasan terhadap korban? Kalau tidak ada, ya kemungkinan memasang lakbannya bagaimana? Apakah ada potongan lakban di situ yang dibuang sembarangan, ya kan? Apakah ada buku bacaan-bacaan yang dia baca berkaitan dengan misalnya kaitan bunuh diri dan sebagainya? Ini harus bisa dibuka. Termasuk data dari HP juga harus bisa dibuka di situ. Apa yang dia pernah lakukan pun bisa dibuka dari situ, sehingga ini petunjuk atau mungkin ada dokumen yang bisa menunjukkan bahwa itu nanti akan menjadi alat bukti bisa diungkapkan untuk membuka tabir tentang meninggalnya seorang diplomat di wilayah Menteng ini. Oke Pak Ugro, tapi kalau kita melihat bagaimana pandangan publik terkait dengan kasus ini, banyak yang menduga bahwa kemungkinan korban ini dibunuh oleh pihak terdekat yang mengetahui lebih dekat dengan korban. Ini gimana penilaian Bapak? Ya, kalau penyidik harus hati-hati ya, tidak bisa berdasarkan pakai persepsi atau hanya teori kemungkinan saja, karena ini menyangkut nyawa manusia, ya kan? Dengan kemudian pembuktian secara forensik, ini kan taruhannya profesional Polri kan diuji di sini untuk menangani kasus ini. Jadi ya silahkan informasi semua masuk, perlu dicatat saja, tapi ini bisa harus dibuktikan ke depan nanti, ekstra hati-hati bahwa ini akhirnya ditemukan bunuh diri atau pembunuhan seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu kalau ada pendapat-pendapat dari netizen nanti yang mengatakan bahwa oh ini lebih cenderung pembunuhan. Ya, tidak boleh diabaikan, juga tidak boleh terlalu diperhatikan seperti itu. Oke, dan Pak Ugro, ini kan juga menyangkut seorang diplomat aktif ya Pak. Dalam proses penyelidikan ini, apakah ada pendekatan khusus yang dilakukan oleh pihak penyelidik terhadap kasus ini, ataukah ini sama saja dengan kasus-kasus lainnya Pak? Ya mungkin yang jelas standarnya sama ya. Tapi kalau menyangkut seorang diplomat mungkin ada kemungkinan lain yang perlu dikaitkan ke situ. Jadi menyangkut pekerjaan ya. Jadi ya jangan dilepaskan. Jadi sama misalnya dulu pernah saya di Jakarta Pusat tahun 92 menangani ditemukannya seorang mayat di samping Masjid Sunda Kelapa. Ternyata itu adalah perampokan dan pembunuhan karena kendaraannya hilang. Ya, tadinya kita curiga itu korban dari rebutan warisan, ternyata tidak bisa menunjukkan bahwa peristiwa itu adalah rebutan warisan dan murni adalah perampokan dan pembunuhan yang dilakukan oleh 3 orang. Jadi benar-benar ekstra hati-hati, jangan sampai nanti asal main perkiraan saja kemudian salah tangkap diproses dan ternyata di kemudian hari terdapat bukti bahwa itu bukan pembunuhan. Itu kan sangat merugikan ya hukum, penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Ugro Seno, Wakapolri periode 2013-2014 sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat kembali beraktivitas Bapak. Selamat sore.